Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi dan sejahtera. Kita bertemu kembali di kelas 5 dengan anak-anak yang baru naik kelas 5 ya. Pada hari ini kita akan belajar yaitu tema 1, subtema 1, yaitu tentang alat gerak hewan. Nah, tahukah anak sekalian apakah alat gerak hewan? Mari kita ikuti gambar tersebut, di mana di gambar tersebut itu ada dua orang, yang satu bernama Pak Rudi, yang satu bernama Ido. Jadi Ido ini diajak membersihkan tempat kandang kelinci. Nah, anak sekalian, tahukah apakah alat gerak pada kelinci? Kelinci bergerak dengan kakinya, sehingga kelinci dapat beraktivitas. Oleh sebab itu, maka alat gerak pada kelinci yaitu adalah pada kakinya. Nah, selanjutnya anak sekalian, mari kita ikuti tutorial selanjutnya. Nah, anak-anak sekalian, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Oleh sebab itu, maka makhluk hidup beraktivitas. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat gerak dibagi menjadi dua: alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif ini karena ada otot, sedangkan alat gerak pasif ini karena memiliki tulang. Nah, itulah dua alat gerak pada hewan. Selanjutnya ada alat gerak pada manusia, diantaranya adalah tulang, ya. Kemudian yang merah ini adalah otot, dan selanjutnya adalah yang kuning itu tulang. Otot dan tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tak bisa bergerak. Nah, anak sekalian, alat gerak pada hewan itu memiliki, yang pertama, hewan memiliki kaki, kemudian sayap. Ada hewan yang memiliki sirip, kemudian ada hewan yang bergerak dengan otot perut. Selain itu, untuk bergerak pada beberapa hewan, alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Nah, inilah alat gerak pada hewan. Selanjutnya, hewan yang bergerak dengan kaki, diantaranya adalah, coba perhatikan pada video di sini. Di sini ada rusa yang bergerak dengan kakinya, beraktivitas dengan kaki. Kemudian ada katak juga, itu bergerak dengan kakinya. Kemudian ada monyet atau nyamang, itu beraktivitas dengan kaki dan tangannya. Hewan yang bergerak dengan sirip itu misalnya adalah ikan, ya. Jadi ikan itu bergerak dengan siripnya. Dengan siripnya ikan melakukan aktivitas. Hewan yang bergerak dengan otot perut itu misalnya adalah ular. Jadi ular ini bergerak dengan otot perutnya, sehingga ular bisa berjalan. Hewan yang bergerak dengan sayap ini adalah misalnya lebah, kemudian burung, ya. Kemudian hewan-hewan unggas yang lainnya itu juga bergerak dengan sayap. Tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun, ya. Jadi tanpa organ gerak kita tidak bisa beraktivitas.
Nah, coba sekarang perhatikan paragraf berikut anak-anak sekalian. Apakah yang dimaksud dengan paragraf? Di sini ada beberapa kalimat membentuk dalam satu paragraf. Nah, paragraf itu biasanya terdiri dari satu ide pokok atau gagasan yang menjadi inti dari paragraf tersebut. Ya. Apakah kamu masih ingat apa itu ide pokok? Ide pokok itu yang menjadi dasar terbentuknya paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dalam teks. Bagaimana cara menemukan ide pokok? Yang pertama adalah bacalah teks secara keseluruhan terlebih dahulu, kemudian carilah kalimat utama dari teks tersebut, dan selanjutnya menentukan inti dari kalimat utama, karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut, sehingga membentuk suatu paragraf yang utuh. Nah, kalimat utama itu biasanya ada di awal dan di akhir atau di tengah paragraf. Dalam satu paragraf terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Selanjutnya, kalimat pengembang merupakan pengembangan dari kalimat utama. Sekarang kita tentukan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Nah, anak sekalian, kita akan menentukan ide pokok dari suatu paragraf di bawah ini, apakah di awal kalimat atau di akhir kalimat. Di sini ide pokok ada di awal kalimat, yaitu pada kalimat utama. Ini mengawali dalam bentuk paragraf. Di sini adalah ide pokok. Ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah ide pokoknya yang mendasari inti dari paragraf tersebut. Kemudian ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang yang sebagaimana yang di garis merah tersebut, itu adalah kalimat-kalimat pengembang. Terima kasih, demikian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adenan, wali kelas 5, mengucapkan selamat belajar. Semoga menjadi anak yang pintar dan sukses. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.